Inilah Bruce Wayne, sosok seorang manusia super yang kita kenal dengan Batman. Berbeda dengan tokoh manusia super lain seperti Superman, Hulk, ataupun Spider-Man, Bruce Wayne terlahir sebagai manusia biasa yang mempunyai kelebihan kekuatan fisik yang mumpuni, jago bela diri, pengetahuan yang luas, dan kekayaan yang melimpah. Bruce Wayne adalah orang paling kaya di Gotham City. Aksi heroiknya menumpas kejahatan, Bruce Wayne menggunakan simbol kelelawar sebagai sosok yang menakutkan di kala malam. Tokoh Batman merupakan kisah cerita fiksi hasil imajinasi manusia. Namun, kisah manusia super dalam dunia nyata sejatinya merupakan kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Walaupun tidak secara gamblang tertulis dalam Al-Quran, proses penciptaan manusia dengan segala kelebihannya sudah tertulis lama dalam Kitabullah Al-Quranul Karim. Lalu bagaimana sebaiknya manusia menjalani kehidupannya dengan segala kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini? Pemirsa, inilah Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Assalamualaikum pemirsa Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia. Pagi ini kami hadir kembali dengan serangkaian informasi untuk Anda. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Seperti yang tertuang dalam Al-Quran surat At-Tin ayat 4. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Dan manusia diberikan kelebihan dibanding makhluk yang lainnya. Simak surat Al-Isra ayat 70. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. Dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang kami ciptakan. Meski diciptakan dalam kesempurnaan, manusia tetap berimajinasi lebih dari apa yang ada pada dirinya. Angan-angan kehadiran manusia super dengan kemampuan yang melebihi manusia pada umumnya hadir dalam bentuk cerita dan karakter superhero. Imaji superhero telah menjadi bagian dari perjalanan cerita hidup masyarakat di berbagai belahan dunia. Mitos dan legenda tentang manusia super sudah lama direproduksi secara tradisional melalui media tutur dan tulis. Pada era modern, dongeng superhero hadir melalui berbagai bentuk budaya populer. Dalam ranah fiksi, banyak cerita bertema superhero yang seolah-olah tak habis-habis diangkat ke dalam komik, games, hingga film. Superhero kemudian hadir sebagai arena yang lebih luas, tidak semata sebagai penyalur hasrat fantasi dan mimpi, melainkan membawa ke dalam ruang-ruang imajinasi, ruang pembebasan dari dunia nyata yang penuh keterbatasan, ke dalam dunia dengan identitas baru dan serangkaian ide. Di dunia nyata, ide manusia super seolah terwujud manakala beberapa individu menunjukkan kemampuan yang tidak umum, di luar batas kewajaran, hingga dianggap super. Fenomena manusia mampu mengeluarkan medan magnet misalnya. Liu Taolin, seorang kontraktor tua dari Malaysia, memiliki kemampuan seperti magnet. Benda-benda yang terbuat dari logam dapat menempel secara kuat apabila didekatkan dengan kulitnya.
Ada pula Stephen Wiltshire dengan kemampuan photographic memory. Kemampuannya merekam visual dalam ingatannya dan menuangkan kembali dalam bentuk lukisan secara detail sesuai aslinya dianggap hal yang luar biasa. Lain halnya Dean Karnazes yang dianggap sebagai manusia yang memiliki ketahanan tubuh yang tinggi, yang mampu berlari sepanjang 350 mil tanpa berhenti sekalipun. Menurut penelitian, Dean memiliki darah yang berlebih dalam sistem sirkulatornya dibandingkan dengan orang normal. Dengan memiliki pasokan darah yang berlebih tersebut, maka dia tidak mudah capek dan mengalami dehidrasi. Manusia memiliki kemampuan refleks untuk bergerak ataupun menghindar. Namun kemampuan refleks Isao Machi yang mampu secara cepat mendeteksi sesuatu benda yang meluncur ke arahnya dinilai super. Mirip dengan film Matrix, Keanu Reeves juga memiliki kemampuan seperti ini untuk menghindari terjangan peluru. Isao Machi mampu membelah biji kacang polong yang dilemparkan kepadanya menggunakan pedang. Menurut Dr. Ramani Durvasula, seorang clinical psychologist, kemampuan yang dimiliki Isao ini merupakan level tertinggi dari anticipatory processing. Yang terakhir adalah Liam Hoekstra yang dinilai memiliki kekuatan fisik yang menakjubkan. Dia sudah mampu bergerak lincah dan pada saat dia berusia 9 bulan, dia sudah mampu naik turun tangga tanpa bantuan. Menurut dokter, kemampuan yang dimiliki Liam ini disebut juga dengan nama myostatin atau hipertrofi otot. Selain hal unik yang dianggap super dan dimiliki oleh satu individu tertentu, manusia dianggap memiliki kekuatan yang tidak sepenuhnya ia manfaatkan. Manusia yang memiliki otak dengan kapasitas 2,5 petabyte yang terdiri dari 1 miliar neuron ini saja masih dianggap belum digunakan secara maksimal. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Memaksimalkan kekuatan di luar panca indera hadir dalam bentuk telepati. Sebuah kemampuan merasakan sesuatu hingga menyampaikan informasi dari jarak jauh dan bentuk dari indera keenam dalam dunia parapsikologi. Telepati dipercaya melibatkan fisiologis tubuh, tidak semata-mata pikiran yang bekerja. Penelitian menunjukkan bahwa ketika seseorang menyampaikan sebuah informasi telepati kepada orang lain, terjadi perubahan fisiologis dalam diri pengirim. Pada saat seorang pengirim pesan diminta berkonsentrasi, memikirkan penerima pesan, respon kulit galvanik yang merupakan detektor alamiah terhadap stres psikologis dalam diri seseorang akan meningkat dan pada saat rileks kembali menurun. Dari antara banyak kemampuan unik manusia, telekinesis adalah salah satu yang paling kontroversial. Berbeda dengan telepati yang lebih bisa diterima di kalangan sains, telekinesis masih dianggap sebagai salah satu fenomena yang tidak bisa dibuktikan secara sains, walaupun keberadaannya cukup diterima oleh banyak ilmuwan lainnya. Telekinesis merupakan kemampuan untuk mempengaruhi pergerakan sebuah benda dari jarak jauh seperti mengangkat, menggetarkan, membengkokkan, mematahkan, atau menggerakkan benda hingga mengangkat diri sendiri melayang di udara atau levitation. Konsep yang ada di balik telekinesis adalah argumen kalau semua benda memiliki energi. Ini membuat kita dapat menggerakkan benda dengan cara menghubungkan energi mental kita dengan energi benda tersebut. Ada pula fenomena kemampuan manusia yang mengeluarkan api yang disebut pyrokinesis. Secara tradisional, seorang pyrokinesis dapat menyalakan api ketika kondisi sesuai dengan pasokan yang cukup untuk menciptakan api, yaitu bahan bakar, oksigen, dan panas. Kemudian memanipulasi intensitas api dan arah di mana bahan-bahan itu berada. Walaupun tidak ada eksperimen empiris yang telah terbukti, kemampuan untuk menghasilkan panas telah ditunjukkan oleh praktis ilmu seni bela diri tertentu. Apakah ini sebuah trik atau memang kemampuan sesungguhnya? Memang terlihat seperti cerita dongeng dan tidak berpijak pada kenyataan. Lalu bagaimana dengan kisah pria yang mampu mengeluarkan listrik dan menyalakan lampu melalui tubuhnya? Sesungguhnya manusia dan hewan lain memang membangkitkan sejumlah kecil arus listrik untuk membuat tubuhnya berfungsi. Tanpa arus listrik ini, tubuh kita akan mati. Sel saraf otak kita memakai arus listrik untuk mengirim informasi ke bagian tubuh kita yang lain. Tubuh kita memancarkan medan listrik dan magnet yang sangat kecil karena adanya ion tubuh.
Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sel-sel dalam tubuh manusia yang jumlahnya lebih dari 1 triliun. Masing-masing mempunyai muatan listrik sebesar 90 milivolt, dengan muatan positif di luar membran sel dan muatan negatif di dalamnya. Bila dapat dibuat hubungan seri dalam masalah listriknya antara satu sel dengan sel yang lain, maka memang tubuh manusia mempunyai potensi yang sangat besar dalam menghasilkan tegangan listrik. Misalnya, untuk menghasilkan tegangan 220 volt, diperlukan hubungan seri 2500 sel saja, sedangkan tubuh manusia mengandung lebih dari 1 triliun sel. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ. Listrik dapat muncul karena beda potensial. Ambil contoh, baterai yang menyimpan beda potensial. Ada kutub positif dan ada kutub negatif. Baterai dapat menghasilkan listrik bila kutub positif dihubungkan ke kutub negatif oleh kabel. Di antara kabel tersebut dipasang alat pengguna listrik, misalnya bola lampu. Bila ada manusia listrik, ia harus memakai prinsip yang sama dengan hal ini. Ada 2 kemungkinan. Pertama, ia menjadi kutub negatif sekaligus positif. Kedua, ia hanya menjadi salah satu kutub, sementara yang lain menjadi kutub pasangannya. Secara normal, manusia bermuatan netral. Kalaupun ada perbedaan muatan, biasanya hanya terletak di satu titik kecil, seperti ujung jari. Walau begitu, tidak menutup kemungkinan kalau ada orang yang memiliki banyak titik bermuatan di tubuhnya sekaligus. Orang ini disebut manusia listrik, dan ini bukan sebuah keuntungan. Ia sangat sensitif terhadap perbedaan muatan. Akibatnya, ia sering tersengat listrik statis. Misalnya saat ia menyentuh logam dingin di udara yang kering. Mereka bahkan tidak boleh terlalu emosional atau apapun yang dapat meningkatkan kekuatan listrik di otak. Berbicara manusia super, hadir pula beberapa atraksi membahayakan yang muncul dalam balutan budaya. Misalnya bir Khalsa di India, debus ala Thailand, hingga debus dari Indonesia. Debus merupakan kekebalan yang dimiliki oleh seseorang terhadap benda tajam. Ada pula yang tahan terhadap pukulan hingga panas api. Sebagian orang berpendapat bahwa debus sama dengan permainan sulap, berupa kepandaian pemain dalam mengelabui penonton dan melakukan atraksi yang tidak mencederai pemainnya. Namun ada pula hal yang bersifat magis, seperti yang bersifat religius, ditandai dengan adanya doa-doa yang diambil dari ayat-ayat Al-Quran. Bila kesenian tradisional debus ternyata menggunakan bantuan jin dan mantra-mantra, tentunya hukumnya adalah haram karena termasuk kategori sihir. Selama kemampuan debus itu diperoleh dari latihan keterampilan dan olah tubuh, tentunya masih diperbolehkan. Mengolah tubuh semaksimal mungkin dan berdasarkan keyakinan yang diolah melalui pikiran manusia, tentunya sah-sah saja. Tindakan yang berbau syiriklah yang harus ditinggalkan. Manusia dengan serangkaian kemampuan yang di luar kebiasaan sehingga dianggap super sebenarnya anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada individu tersebut agar mampu bersyukur dan menjalani kehidupan yang lebih baik seperti yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memang telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna. Namun adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menciptakan apa yang Ia kehendaki dalam tubuh manusia. Seperti dalam surat Al-Infitar ayat 7 dan 8. الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. Yang telah menciptakan kamu, lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu. Al-Quran Surat Al-Infitar ayat 7 dan 8. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia-Nya dalam segala hal.
Sesuatu yang dianggap sebuah kekurangan justru berpotensi menjadi kekuatan yang tidak terpikirkan sebelumnya. Ben Underwood misalnya, seorang anak yang mampu melihat meski ia mengalami kebutaan. Ia menjadi buta ketika kedua matanya dioperasi dan diangkat karena ia menderita kanker retina pada umur 2 tahun. Ben mampu melakukan aktivitas biasa secara normal karena ia menggunakan teknik sonar seperti kelelawar, lumba-lumba, serta digunakan oleh beberapa burung. Ia punya kebiasaan untuk membuat suara berdecak dengan lidahnya. Dan suara itu akan memantul kembali dan pantulan ini akan membantu Ben untuk membuat gambaran di otaknya akan lingkungan sekitarnya. Ia mampu membedakan benda-benda di sekitarnya hingga jenis material yang digunakan. Walau keyakinan dan semangat hidupnya yang tak pernah meredup, ia akhirnya harus menyerah pada kanker yang sudah menyebar ke otak dan tulang belakangnya. Ia akhirnya meninggal pada Januari 2009 pada usia 16 tahun. Jelaslah sudah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelebihan bagi setiap manusia sebagai tanda kebesarannya. Dan hanya manusialah yang mampu bersyukur, yang sungguh menyadari berapa besar karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada habisnya. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Dan hendaklah bertakbir atas anugerah yang telah Allah berikan. Semoga kalian menjadi hambanya yang bersyukur. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Dengan keterbatasan yang dimiliki manusia, kita sesungguhnya bisa menjadi manusia super sejauh kekuatan dan kemampuan yang kita miliki. Setiap manusia pasti memiliki bakat dan minat di bidang tertentu. Maka kembangkanlah apa yang menjadi minat dan bakat kita, yang pada akhirnya akan melahirkan prestasi, baik itu prestasi secara nyata ataupun prestasi dalam proses yang luar biasa, hingga menginspirasi banyak orang. Dalam konsep Islam, manusia super dinamakan insan kamil atau manusia sempurna. Dan prototipe dari insan kamil hanya bisa kita dapatkan dari Nabi Muhammad SAW. Semua etika yang baik dapat kita teladani dari gagasan, ucapan, dan perilaku beliau. Karena eksistensi beliau hakikatnya di muka bumi ini adalah memperbaiki akhlak manusia. Yang buruk diperbaiki dan yang baik ditingkatkan. Dari masalah yang sangat pribadi sampai masalah kemaslahatan umat telah diberi contoh secara nyata dalam pribadi Rasulullah SAW. Insan kamil sendiri diartikan sebagai manusia nan sempurna. Adapun yang dimaksudkan dengan sempurna adalah sempurna dalam ibadah dan penghidupannya. Dan seseorang dapat dianggap sempurna jika ia memiliki kriteria tertentu. Kriteria tersebut dimiliki oleh manusia-manusia biasa yang mau berusaha untuk menjadi luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka terlepas dari para guru, dai, ustadz, kiai, atau orang biasa sekalipun. Pada hakikatnya mampu meneladani segala teladan Rasulullah jika ia meyakini Allah sebagai Robnya, Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, dan menjadikan Muhammad SAW sebagai sebaik-baiknya insan yang patut diteladani. Jejak hidup Rasulullah SAW pun sudah terhimpun menjadi sebuah bacaan dari beragam sudut pandang. Tak terhitung berapa banyak sudah sirah nabawiyah yang mengulas lebih dalam baik kesahajaan, kehebatan, kesempurnaan, maupun keseharian beliau yang memang jauh dari kemewahan, namun menempati posisi mewah di hadapan Robnya. Selama hayatnya, segenap peri kehidupan beliau menjadi tumpuan perhatian masyarakat. Karena segala sifat terpuji yang terhimpun dalam dirinya merupakan lautan budi pekerti yang tak pernah kering. Itulah cerminan abadi yang patut diteladani umat Islam untuk meraih insan kamil. Pada hakikatnya, semua manusia mampu berusaha untuk tidak menempatkan dunia sebagai tujuan, namun sebagai pemenuhan totalitas amalan ukhrawi yang nantinya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyisihkan kepentingan dunia bukan berarti mengabaikan, apalagi meninggalkan kewajiban duniawi. Namun lebih dari itu, meneladani potret insan kamil ialah dengan menyeimbangkan kehidupan dunia, tempat kita beramal soleh sebagai bekal akhirat.
وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan duniawi dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Nah pemirsa, berakhir sudah kebersamaan kita pagi ini. Jangan lewatkan tayangan Hasanah esok hari yang tentunya hadir dengan tema yang lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.